Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Apa ya metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah cara para ilmuwan melakukan investigasi untuk memecahkan masalah. Masih ingat investigasi? Apa ya investigasi? Kemarin investigasi adalah apa? Investigasi itu merupakan proses ilmiah. Ingat ya, di hakikat ilmu fisika, investigasi itu adalah proses ilmiah. Jadi, metode ilmiah ini termasuk ke dalam hakikat fisika sebagai proses ilmiah. Itu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini kan cara ya. Cara nih. Berarti kalau yang namanya cara berarti dia itu punya apa? Punya langkah-langkah. Bagaimana cara membuat kue? Ada kan step by stepnya langkah. Jadi kalau ngomongin cara, pasti dia punya langkah. Jadi metode ilmiah itu adalah sekumpulan langkah-langkah. Langkah-langkah apa? Langkah-langkah ilmiah. Itu untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi ilmuwan kalau punya masalah itu diselesaiinnya bukan bikin IG story, bukan. Dia kalau punya masalah ya, galau-galau gitu, dia melakukan investigasi dengan cara metode ilmiah. Itulah yang ilmuwan lakukan. Nah, berarti kalau kita belajar fisika, kita kan belajar menjadi seorang ilmuwan nih. Sekarang, kita kalau punya masalah, selesaikannya dengan metode ilmiah. Gitu. Lanjut, karena ini adalah sebuah cara atau sebuah langkah, ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Bentar, saya kecilin dulu. Masih kurang kecil. Oke. Ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Ada 7 langkah. Di PPT kemarin juga udah sempat saya singgung tentang langkah metode ilmiah. Sekarang kita jelasin satu-satu dulu. Apa aja yang ada di langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama dia bilang menemukan fenomena alam. Maksudnya apa nih menemukan fenomena alam? Oke, penjelasannya di samping sini. Menemukan fenomena alam. Warna apa nih? Warna biru aja. Yang pertama penjelasannya sini. Oke. Menemukan fenomena alam. Jadi contohnya nih. Dulu ada seorang mas-mas. Ya. Aduh, saya nggak bisa gambar sebenarnya. Jadi anggap saja ini gambarnya lumayan. Ada seorang mas-mas nih. Geseran. Namanya Benjamin Franklin. Panggilannya Franklin. Mas Franklin ini dulu dia tinggal di sebuah kota yang banyak gedung-gedung tingginya.
City. Dia tinggal di city, di kota yang banyak gedung tingginya. Kemudian dia mengamati nih si gedung ini. Kalau ada hujan, nih hujan. Ini awan deh, bukan hujan. Yang awan. Kalau awan ini mengeluarkan hujan, ya, hujan nih. Tiba-tiba, ini juga awan. Tiba-tiba, ini awan juga. Awan ketemu awan. Tiba-tiba ada petir. Geledek. Ada geledek. Ini juga ada geledek. Ya. Karena geledeknya nih kena gedung. Ya, geledeknya kena gedung. Nah, belum selesai itu. Ketika geledeknya kena gedung, petirnya kena gedung, gedungnya jadi kebakaran. Tolong, kebakaran ceritanya. Tolong. Kok gini ya, ceritanya gitu ya. Jadi si Benjamin ini, si Franklin, Mas Franklin ini mengamati, ya, dia mengamati gedung-gedung ini kebakaran ketika hujan terjadi dan ada petir, ya. Jadi Mas Franklin ini mengamati bahasa kerennya kalau di IPA itu observe. Mana ya B-nya? Observasi. Observasi itu mengamati. Apa yang diamati oleh si Franklin? Dia yang mengamati adalah fenomena alam. Fenomena alam apa sih artinya? Fenomena itu artinya kejadian yang ada di alam. Ini nih kejadiannya. Kejadiannya adalah kebakaran yang diakibatkan oleh si petir. Jadi yang dimaksud dengan apa nih tadi? Menemukan fenomena alam tuh ini. Langkah pertamanya. Dia mengamati fenomena alam, ada kejadian apa, ya. Ada kejadian apa, habis itu diamati oleh si ilmuwan. Nah, di sini saya kasih contohnya Franklin. Franklin mengamati sebuah gedung tinggi yang terbakar saat terkena petir. Itu adalah langkah yang pertama. Geser lagi, menemukan fenomena alam. Jadi ilmuwan langkah pertamanya harus ngamatin fenomena dulu yang ada di alam. Apa ya? Jadi masalah yang dimaksud tadi di atas untuk menyelesaikan masalah bukan masalah pribadi si ilmuwan, ya. Ilmuwan kalau melakukan metode ilmiah itu yang diambil masalahnya adalah masalah-masalah yang ada di alam yang berhubungan dengan semua orang, banyak orang. Jadi nanti dia bisa bermanfaat nih, gitu. Lanjut, yang kedua. Yang kedua itu adalah merumuskan masalah. Bikin panah lagi penjelasannya. Maksudnya apa sih merumuskan masalah? Kok masalah punya rumus ya? Merumuskan masalah. Si Franklin, ya, Mas Franklin ini setelah dia mengamati, ya, kira-kira Mas Franklin gimana? Mas Franklin ini jadi apa? Mas Franklin jadi ke atasan ya. Mas Franklin jadi bertanya-tanya. Ceritanya ini lagi mengap. Oh, gimana ya gitu. Ini kita jadi hangman aja dah ya. Nah, gini aja dah. Mas Franklinnya berubah jadi push. Jadi setelah mengamati, kita pasti kalau habis mengamati jadi apa? Jadi,
kok bisa gitu kan? Kok gitu ya? Kenapa ya? Gitu kan, jadi bertanya-tanya ya. Why? Kenapa? Mas Franklin juga sama kayak gitu. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Apa sih? Jadi namanya merumuskan masalah itu ya, merumuskan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Pertanyaan, kok gini sih? Pertanyaan yang muncul setelah mengamati fenomena alam. Namanya pertanyaan ya di bahasa Indonesia pasti dimulai dengan 5W atau 1H. Apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Apa, kapan, di mana, mengapa. Apa itu bagaimana? Apalagi ya? Siapa? Tuh. Jadi pertanyaannya boleh nih apapun yang muncul dari ini. Misalnya, siapa yang ngasih petir? Ya, atau siapa aja yang dirugikan oleh petir? Atau bagaimana caranya petir kok bisa nyamber ke gedung gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul pasti kan ketika kita melihat fenomena alam. Nah, Mas Franklin ini akhirnya punya pertanyaan nih. Pertanyaan Mas Franklin adalah apa yang dibawa petir sehingga gedung terbakar. Inilah pertanyaannya Mas Franklin. Ingat, dimulai dengan 5W 1H. Jadi pertanyaannya apa? Nih apa? Ya. Jadi namanya rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Pertanyaan dari akibat kita mengamati fenomena alam. Nah, inilah nih, pertanyaan inilah nih yang nantinya akan menjadi dasar kita dalam melakukan metode ilmiah. Jadi yang disebut dengan rumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah mengamati fenomena alam. Itu harus dimulai dengan 5W 1H. Pertanyaannya boleh apa aja ya. Jadi pertanyaannya yang muncul. Lanjut. Yang ketiga, langkahnya adalah melakukan kajian pustaka. Apaan tuh kajian pustaka? Oke. Kita bikin penjelasannya lagi di sini. Kajian pustaka. Apa sih kajian pustaka? Kajian pustaka itu adalah kajian literatur, kajian pustaka. Membaca atau menggali informasi, ya. Membaca atau mencari informasi. Dari mana? Dari penelitian terdahulu. Ini namanya kajian pustaka. Baca nih. Jadi Mas Franklin setelah dia bertanya-tanya kenapa ya, apa ya yang dibawa kok bisa gitu ya. Dia dengan mandiri ya, dia menggali informasi. Baca, nyari tahu ya, nyari tahu info. Baca, nyari info.
Terus apa yang didapatkan oleh Mas Franklin ini? Setelah dia membaca, setelah dia mencari informasi, yang didapatkannya ya, yang didapatkan itu ada 3 hal. Pertama, waktu zamannya Mas Franklin, ya, waktu zaman Mas Franklin itu baru ada listrik statis. Listrik statis itu adalah listrik yang muatannya itu diam, tidak bergerak. Yang kedua, hasilnya adalah waktu zamannya Mas Franklin ini banyak kayak hiburan-hiburan kayak sirkus gitu. Nah, di situ tuh nampilin listrik statis bisa menghasilkan bunga api. Bunga api itu kayak percikan-percikan api gitu loh. Ya. Sama satu lagi, orang bisa kesetrum dari listrik statis ini. Jadi orang mulai bisa kesetrum nih kelihatannya nih ya, waktu zamannya Mas Franklin ini. Yang ketiga, dia menemukan dari baca-baca penelitian terdahulu itu nih ada yang namanya ini nih. Saya gambar lagi. Apakah ini? Kurang lebih beginilah gambarnya. Ini adalah botol Leyden. Botol Leyden itu adalah kapasitor. Woi, Syah, kayaknya mana? Kapasitor. Kapasitor itu adalah tempat nyimpen listrik statis. Inilah yang ditemukan saat membaca atau mencari informasi dari penelitian terdahulu oleh si Mas Franklin. Ya. Jadi ketika kalian bertanya-tanya nih, menemukan masalah, kalian nyari tahu sendiri, ya, nyari tahu dulu nih, nyari tahu informasinya sendiri, baca, jangan males, ya. Belum apa-apa udah ada masalah, udah bingung gimana doang, tapi nggak ada usahanya dulu, yaitu dengan kajian pustaka, baca gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Apa yang dibaca yang berkaitan dengan apa yang kita tanyain sebelumnya. Kan yang tadi kan yang ditanyain sebelumnya adalah tentang apa yang dibawa petir, ya kan? Yang dibawa petir. Kenapa bisa kayak gitu? Akhirnya dicari tahu lah listrik statis, tentang listrik karena ada bunga api. Ya, itu hasil dari Mas Franklin. Lanjut ke langkah yang keberapa nih? Keempat dia bilang membuat hipotesis. Oke, membuat hipotesis. Kasih apa? Kasih informasi di sini. Bawah ya sekarang. Membuat hipotesis. Apa itu hipotesis ya? Jadi, setelah Mas Franklin membaca dan mendapatkan hasil ya, oh ternyata listrik statis tuh gini. Oh ternyata listrik statis bisa bikin bunga api. Oh ternyata. Nah, nanti dia bisa apa? Bisa menjawab nih. Oh, kayaknya nih, si Mas Franklin. Kayaknya nih yang dibawa oleh ya petir itu adalah, jadi yang namanya hipotesis kayaknya nih ya, itu adalah dugaan sementara. Jadi kan kita udah membaca nih, kita udah punya informasi dong. Sehingga apa? Kita bisa menduga-duga. Oh, kayaknya yang dibawa oleh si petir gitu. Dugaan sementara ini ya syaratnya menjawab
rumusan masalah. Kan nanti kan setelah kita membaca informasi, kita jadi kaya nih, kaya akan pengetahuan. Nah, pasti banyak dong pengetahuan-pengetahuan baru. Sehingga kita jadi oh gitu. Nah, dugaan-dugaan sementara ini kan pasti banyak nih. Nah, yang kita ambil nih syaratnya yang menjawab rumusan masalah. Tadi kan masalahnya apa? Masalahnya adalah apa yang dibawa petir gitu kan? Apa yang dibawa petir sehingga gedung kebakaran. Ini adalah rumusan masalahnya. Nah, dugaan sementara ini harus menjawab rumusan masalah ini. Kalau apa yang dibawa? Nah, si Mas Franklin akhirnya melakukan hipotesis, membuat hipotesis. Jadi begini Mas Franklinnya. Mas Franklin membuat hipotesis nih yang berisikan yang dibawa oleh petir. Dia menjawab nih, yang dibawa petir adalah listrik statis. Karena di sini masih dugaan sementara ya, berarti sebenarnya nih Mas Franklin ini masih sotoy dong, ya nggak sotoy-sotoy banget sih, karena kan dia habis baca buku. Tapi kan kita nggak tahu nih buktinya bener gak gitu kan? Dia masih sotoy-sotoy aja nih, yang dibawa nih listrik statis katanya Franklin. Orang-orang bisa dong nanya, gimana buktinya? Apa yang dibawa listrik statis? Kenapa bisa listrik statis? Apa buktinya gitu? Orang-orang bisa nanya kan? Nah, karena ini masih dugaan sementara ya, biar Mas Franklin gak disangka ngibul, tuh. Berarti kita harus ngapain nih? Harus langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen ya. Jadi ketika kita udah menduga-duga, kita udah punya jawabannya dari kita baca buku, selanjutnya adalah kita melakukan eksperimen. Apa itu eksperimen? Oke, sekarang di sini banyak banget ya panah-panahnya. Mudah-mudahan kagak pusing dah. Sini. Apa itu melakukan eksperimen? Melakukan eksperimen itu adalah menguji. Woi, N-nya nggak ada. Menguji. Apa yang diuji? Hipotesisnya. Dugaan kita tadi. Hipotesis. Jadi melakukan eksperimen itu sebenarnya kita sedang menguji hipotesis kita, menguji dugaan-dugaan kita. Bener gak ya? Itu. Jadi eksperimen tuh bukan sembarang percobaan, asal aja buat percobaan, enggak. Tapi dari ini hipotesis, dugaan kita itu pengen diuji, benar atau tidak ya dugaan kita. Tuh. Nah, menguji hipotesis ini ya melakukan eksperimen ini sama kayak kalian kalau lagi di lab untuk melakukan percobaan-percobaan ya. Berarti kan kalian ada apa ya? Ada desain apa? Desain eksperimen. Gambarannya mau ngapain nih eksperimennya ya. Berarti ntar juga di sini ada langkah-langkahnya ya kan, prosedurnya gimana segala macem gitu. Nah ini si Mas Franklin gimana caranya dia menguji hipotesisnya? Dia caranya menguji bener gak itu adalah listrik statis, caranya adalah dengan dia main layangan. Aduh, kan lagi ini kan, lagi hype banget sekarang nih. Jadi sama nih kayak zamannya Mas Franklin dulu ya, udah ada layangan. Sekarang layangannya sekarang kita gede-gede nih. Nih senarnya nih, kok senar sih belasannya. Ini Mas Franklin, ngadep sono ya. Ngadep miring ya. Lagi.
main layangan. Di layangannya ini, di ujungnya dia kasih logam. Ini logam. Ini dia main layangannya pas lagi hujan-hujanan nih, nakal ya. Kalau di ketahuan orang tuanya diomelin dah. Terus nih si benangnya ini diterusin nih ke botol Leiden tadi. Tidak, bateraiku habis. Nah, ini adalah desain eksperimennya Mas Franklin. Jadi dia berharap nih ketika hujan nanti awan bertemu awan akan menghasilkan petir. Nah, si petir ini dia berharap petir ini menyambar si layangannya yang tadi udah dikasih logam di ujungnya. Ketika nanti si petir ini menyambar ke sini nih, ke logam, dia berharap nanti si petir ini listriknya nyamber nih langsung ke benangnya nih. Benangnya kan basah tuh. Basah itu kan menghantarkan listrik, air kan menghantarkan listrik. Jadi dia nyamber nih listriknya lewat benang. Terus masuk deh ke si botol Leiden. Karena tadi fungsi botol Leiden itu adalah menyimpan listrik statis. Jadi listrik statisnya disimpan di sini. Karena dia pengen menguji benar gak sih itu listrik statis gitu. Kalau dia benar, kan nanti kan di sini masuk nih listrik statisnya di botol Leiden. Kalau dia benar, ya kan? Itu adalah caranya, eksperimennya Mas Franklin. Nah lo kan bingung kan Syah sekarang? Banyak ininya nih. Karena mau ketujuhnya belum. Yang keenam, ketika dia udah melakukan eksperimen, dia menganalisis data dan menarik kesimpulan. Kemana ya kita? Kita kecilin dulu. Kecilin lagi.
Yang keenam, menganalisis data dan menarik kesimpulan. Apa sih maksudnya menganalisis data? Ya. Jadi kita lihat langkah sebelumnya. Langkah sebelumnya itu kan tadi melakukan eksperimen. Menganalisis data itu adalah hasil dari eksperimen, ya, hasil eksperimen kita kaji. Tadi kan hasilnya adalah hasil apa? Hasil eksperimennya belum ada. Hasil eksperimennya ternyata ternyata hasil eksperimennya Mas Franklin ini adalah botol Leidennya penuh muatan listrik statis. Ya. Karena ini eksperimennya Mas Franklin itu adalah mengamati aja, ya, mengamati aja. Jadi hasil datanya, analisis datanya hanya berupa hasil pengamatan. Yang tadinya kosong botol Leidennya, sekarang botol Leidennya penuh muatan listrik statis. Tapi kalau misalnya percobaan-percobaan kalian atau eksperimen-eksperimen kalian yang biasanya dilakukan di lab, itu kan datanya biasanya berupa angka, ya kan? Berupa angka. Sehingga di analisis data itu kalian harus mengolah datanya. Dihitung datanya dengan rumus-rumus yang sudah ada. Itu adalah analisis data, ya. Jadi eksperimennya Mas Franklin ini berupa pengamatan. Pengamatannya dia hanya melihat aja, jadi dia hanya melihat keadaan sebelum sama sesudah. Tapi yang biasanya kita lakukan itu bukan seperti itu di lab. Tapi kita menganalisis angka-angka, data-datanya. Nanti akan dibuat grafik, naik atau turun. Itu adalah analisis data. Kemudian kan menarik kesimpulan, ya kan? Berarti kesimpulannya apa nih? Hasil analisisnya adalah botol Leidennya penuh muatan listrik statis. Berarti kesimpulannya adalah benar dong hipotesisnya Mas Franklin ini. Oh, benar hipotesisnya bahwa ini hipotesis benar bahwa petir membawa listrik statis. Benar nih Mas Franklin. Berarti ketika hipotesis kita benar, ya, ketika hipotesis kita benar, artinya percobaan kita atau eksperimen kita itu berhasil, ya. Gimana kalau ini gimana nih kasus nih? Kalau hipotesis kalau kesimpulan tidak sama dengan hipotesis. Ya, jadi ini kasus kalau kesimpulannya ternyata nggak sama dengan hipotesis. Misalnya, tadi yang dibawa petir ternyata nih botol Leidennya masih kosong. Berarti kan hipotesisnya atau dugaannya Mas Franklin sama ini kan salah, ya kan? Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, ya, berarti harus mengulangi eksperimen. Jadi kalau misalnya kesimpulannya ternyata nggak sama dengan hipotesis, kita harus mengulangi eksperimen. Kenapa? Karena bisa jadi saat eksperimen, ya, saat eksperimen itu ada langkah-langkah yang salah gitu. Jadi kita masih kayak
terus berjuang. Enggak nih, kayaknya tadi ada yang salah nih di eksperimen. Kayak diulangin lagi. Nah, kalau udah diulang, tapi tetap kesimpulan nggak sama nih dengan hipotesis. Ya, kalau kayak gini kasusnya, tandanya naik dulu. Tandanya harus ganti hipotesisnya. Berarti dugaan kita selama ini salah. Harus ganti hipotesis, buat hipotesis baru. Ya, jadi ini nih kasus nih. Kalau kesimpulannya nggak sama dengan hipotesis. Udah diulangin eksperimennya, ternyata masih tetap nggak sama. Oh, berarti yang salah itu hipotesis kita, yang salah itu dugaan sementara kita gitu. Nanti ulangin deh langkahnya lagi, kajian pustakanya lagi, kajian pustakanya nggak, eksperimennya lagi. Tuh, ya ini menarik kesimpulan. Nah, setelah menarik kesimpulan, menganalisis data dan menarik kesimpulan, apa langkah selanjutnya? Ini adalah langkah terakhir. Langkah terakhir itu adalah mengomunikasikan hasil. Ya. Jadi yang namanya ilmuwan, dia melakukan percobaan itu bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk banyak orang, ya. Jadi penting banget setelah dia berhasil dalam eksperimennya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya, rumusan masalahnya, ya. Dia harus komunikasikan, dia harus sebarluasin ilmunya, ya. Menyebar luas pengetahuannya. Ini kan pengetahuan nih. Dengan cara apa menyebarluaskannya? Dengan cara, kalau zaman kita sekarang nih ya, seminar, simposium, bikin apa? Lokakarya. Banyak ya caranya. Jurnal yang dipublikasikan, nulis habis itu dipublikasikan, dijadiin buku kayak gitu. Nah, itu adalah juga merupakan mengomunikasikan hasil, menyebarluaskan pengetahuan. Nah, ini adalah langkah-langkah metode ilmiah. Sebenarnya ya, hasil yang baik itu dia nanti bisa membuat pertanyaan selanjutnya untuk para peneliti lain. Yang baik ya, yang baik itu dia bisa membuat pertanyaan, waduh, ini adalah coret-coretan kita tadi. Membuat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ya. Membuat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari hasil penelitian kita. Jadi penelitian kita nggak berhenti sampai di situ doang. Ada penelitian selanjutnya. Nah, kira-kira menurut kalian, setelah si Franklin menemukan, oh ternyata benar nih yang dibawa petir itu adalah listrik statis. Akhirnya timbullah pertanyaan baru. Ih, nggak seru ya, warnanya biru. Nggak kelihatan. Nah, hitam.
muncul pertanyaan baru. Yang baik nih, penelitian yang baik. Muncul pertanyaan baru. Dari penelitian yang tadi, ternyata Franklin punya pertanyaan lagi, punya masalah baru lagi, rumusan masalah lagi. Apa rumusannya? Bagaimana agar gedung aman dari petir? Ya, muncullah rumusan masalah baru lagi. Ketika muncul rumusan masalah baru, diulangin lagi tadi langkah-langkahnya, metode ilmiahnya. Habis rumusan masalah, melakukan kajian pustaka, dia baca-baca lagi. Gimana ya caranya biar gedungnya itu safe, aman dari petir. Itulah yang dia baca. Sehingga setelah dia udah baca, dia membuat dugaan-dugaan sementara lagi, melakukan eksperimen lagi, menganalisis data, membuat kesimpulan. Jadi deh, ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah hasil dari penelitiannya petir nih. Dari sini muncul penangkal petir. Jadi kalau kalian di gedung-gedung tinggi lihat kan ada tiang-tiang tinggi-tinggi ya, itu adalah penangkal petir. Di rumah-rumah tiba-tiba ada tiang tinggi, bukan tiang sih, iya di atas atapnya gitu, kayak tiang tapi tipis gitu. Itu adalah penangkal petir. Atau kalau misalnya di pesawat ya, kalau kalian lihat di pesawat itu juga ada penangkal petir. Dari mana penangkal petir itu ada? Dari Mas Franklin ini yang gak ada habisnya bertanya-tanya karena rasa ingin tahunya. Ilmuwan tuh memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sikap ilmiahnya, sehingga sampai sekarang muncul di penangkal petir. Makanya kita harus berterima kasih kepada Mas Franklin. Terima kasih Mas Franklin atas penangkal petirnya, sehingga gedung-gedung kita nggak kebakar lagi seperti di zamannya Mas Franklin. Tuh. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi ilmuwan yang menerapkan metode-metode ilmiah untuk memecahkan segala masalah kehidupan kalian. Terima kasih.